Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Pertanyaan siapakah Yesus adalah pertanyaan paling mendasar dalam iman Kristen. Pagi ini kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus sendiri menantang pemahaman orang-orang Farisi dan ahli Taurat tentang siapa Mesias itu. Mari kita renungkan siapakah Yesus sesungguhnya bagi kita melalui Injil Lukas pasal 20 ayat yang ke-41 sampai ke-44. Begini bunyinya. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, bagaimana orang dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Sebab Daud sendiri berkata dalam kitab Mazmur, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Bapak Ibu, gema kabar baik hari ini untuk Kamis 2 Oktober 2025 diambil dari santapan harian berjudul Mewarisi Karakter Bapa. Peribahasa buah jatuh tak jauh dari pohonnya tentu tak asing bagi sebagian besar dari kita. Artinya, sifat, tingkah laku, dan kebiasaan orang tua akan diikuti oleh anaknya. Nah, peribahasa ini sering digunakan untuk menggambarkan kemiripan antara orang tua dan anaknya. Yesus Kristus selalu dikatakan keturunan Daud. Bila kita perhatikan daftar nenek moyang Yesus dalam Matius 1 ayat 1-17, memang Raja Daud masuk di dalamnya. Bangsa Israel meyakini bahwa seorang Mesias akan datang dari keturunan Daud. Yesus menegaskan hal itu dalam bacaan kali ini. Namun, tampaknya telah terjadi kesalahan dalam memahami bahwa Mesias adalah anak Daud. Orang-orang pada waktu itu lebih menghormati Raja Daud daripada Mesias yang telah hadir di tengah-tengah mereka. Sebelum perikop bacaan ini, orang-orang sudah mengetahui bahwa Yesus adalah Mesias. Walaupun sudah banyak tanda-tanda ajaib yang dilakukan oleh Mesias, masih saja ada orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah benar-benar Mesias yang dinubuatkan itu. Dalam bacaan ini, Yesus menegaskan secara tersirat bahwa Mesias adalah Raja Penyelamat, kuasanya jauh melebihi Daud. Bahkan Daud sendiri mengakui kuasa Tuhan yang melebihi dirinya. Daud adalah alat di tangan Tuhan, yang darinya Yesus Kristus diakui sebagai Mesias keturunan Daud. Bila kita hubungkan dengan peribahasa like father like son, tentu saja Yesus bukan mewarisi karakter Daud. Banyak hal yang bisa kita jadikan teladan dari Daud, tetapi Daud tidak sempurna karena ia adalah manusia biasa. Lebih tepat bila dikatakan bahwa Yesus mewarisi karakter Bapa yang telah mengutus dia ke dunia ini untuk menjadi juru selamat. Pertanyaannya, apakah kita dapat dikatakan mewarisi karakter Bapa di dalam Yesus Kristus? Sebagai anak-anak Bapa yang telah menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus, kita diutus untuk mewujud nyatakan semua kehendak Bapa di dalam hidup kita. Andalkanlah kuasa Roh Kudus agar kita dimampukan untuk melakukannya. Mari kita tundukkan kepala dan hati kita dan menyembah Dia yang adalah anak Daud sekaligus Tuhan kita yang kekal. Mari berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami menyembah Engkau pagi ini dalam segala keagungan dan kemuliaan-Mu. Kami bersyukur karena Engkau tidak membiarkan kami dalam pemahaman yang terbatas, tapi Engkau menyatakan diri-Mu yang sejati melalui firman-Mu. Engkau adalah anak Daud yang lahir ke dalam dunia, menjadi manusia sama seperti kami, sehingga Engkau dapat memahami kelemahan kami. Namun Engkau juga adalah Tuhan atas Daud, Allah yang kekal, yang ditinggikan dan duduk di sebelah kanan Bapa. Ya Tuhan, ampuni kami jika seringkali pemahaman kami tentang Engkau begitu dangkal. Ampuni kami jika kami hanya memandang-Mu sebagai seorang guru atau teladan moral. Kami lupa untuk sujud menyembah-Mu sebagai Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Kami datang pagi ini Tuhan dengan segenap hati kami mengakui Engkau sebagai Tuhan kami, Engkau Raja yang layak dimuliakan. Ya Tuhan, bantu kami. Jadilah Tuhan atas pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami, dan seluruh rencana kami sepanjang hari ini. Biarlah seluruh hidup kami menjadi penyembahan kepadamu, Raja kami yang agung, sampai kelak semua musuh-Mu telah menjadi tumpuan kakimu. Di dalam nama-Mu yang mulia, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat menjalani hari Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.